Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan tugas akhir dari proyek pengenalan pola untuk membuat program serta menganalisis sentimen menggunakan dataset IMDb, dataset GSP dari Kaggle, serta melakukan pra-pemrosesan, pemodelan, dan evaluasi, kemudian mempresentasikan hasilnya di YouTube. Nah, pada sel pertama ini, kita memuat data dengan menggunakan DF PDRIA-CSV untuk membaca data ulasan film dari film IMDb dataset, serta menyimpannya ke dalam tabel di komputer data frame. Kemudian display DF head ini digunakan untuk melihat data awal, menampilkan beberapa baris pertama dari tabel data, serta memberikan ringkasan cepat tentang jumlah barisnya. Nah, dapat dilihat bagian output pertama menunjukkan beberapa contoh ulasan dan label sentimennya. Di sini kita bisa melihat teks ulasan dan apakah ulasan itu positif atau negatif. Kemudian bagian output kedua menunjukkan ringkasan data secara umum yang dimana memberitahu kepada kita bahwa ada 50.000 data, 50.000 ulasan, ada 2 kolom, satu untuk ulasan, satu untuk sentimen, dan semua datanya terisi penuh, tidak ada yang kosong. Yang dimana kode ini hanya membuka file data serta memberikan data singkat pertama tentang isi dan strukturnya. Kemudian bagian kedua, nah pertama di sini kita melakukan beberapa hal untuk mengenal data kita lebih jauh setelah dimuat. Pertama, mencetak jumlah baris dan kolomnya, yang dimana untuk menunjukkan berapa banyak ulasan baris dan berapa banyak informasi per ulasan kolom yang ada di tabel data. Kemudian yang kedua, nah di sini fungsinya untuk mencetak beberapa contoh ulasan, yang dimana menampilkan 5 ulasan pertama secara lengkap agar kita bisa melihat format dan isinya. Kemudian yang ketiga, pada bagian ketiga ini kita menghitung jumlah sentimen, yang dimana menghitung berapa banyak ulasan yang berlabel positif dan berapa banyak yang berlabel negatif. Kemudian untuk percentage of each sentiment ini digunakan untuk mencetak presentasi sentimen, untuk menghitung berapa persen dari total ulasan yang positif dan berapa persen yang negatif, yang dimana ini sangat penting untuk melihat apakah jumlah sentimen positif dan negatifnya seimbang. Nah, dapat kita lihat outputnya di mana jumlah baris dan kolom di output ini seperti number of rows-nya senilai 50.000 dan number of columns-nya 2, yang dimana ini mengonfirmasikan bahwa ada 5.000 ulasan dan 2 jenis informasi, yang dimana ulasan itu sendiri dari label sentimennya. Kemudian contoh ulasan menampilkan 5 blok teks. Nah, ini 5 blok teks ini di mana setiap blok adalah satu contoh ulasan film dari dataset tersebut. Kemudian yang ketiga adalah jumlah sentimen, yang menampilkan jumlah total untuk setiap label sentimen. Outputnya menunjukkan sentimen counts, sentimen, dan sentimen percentage. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pemrosesan teks, yang dimana untuk membersihkan data teks dengan menghapus tanda baca serta mengubah teks tersebut menjadi huruf kecil, menghapus stop words, dan mungkin melakukan stemming atau lementisasi. Nah, pada bagian ini kita pertama mengimport library regex, yang dimana untuk menghapus hal-hal seperti tag HTML. Kemudian NLTK atau biasa disebut dengan Natural Language Processing, dan stop word dari Natural Language Processing Corpus, yang dimana daftar kata-kata umum dalam bahasa Inggris seperti di, a, is, yang biasanya dibuang karena tidak banyak pengaruh pada sentimen. Kemudian Porter Streamer dari NLTK Steam, yang dimana alat untuk mengubah kata ke bentuk dasarnya, contohnya running menjadi run. Nah, kemudian bagian download. Nah, bagian ini
Di sini kita mengunduh data NLTK, yang dimana kode ini memeriksa apakah daftar stop word-nya dan alat stemmingnya sudah ada. Nah, jika belum, ia akan mengunduhnya. Dan ini hanya perlu dilakukan sekali. Kemudian selanjutnya menginisialisasi alat membuat objek stemmer, yang dimana stop word daftar kata-kata yang akan dibuang. Kemudian selanjutnya membuang fungsi clean text. Nah, di sini untuk membuang fungsi clean text untuk membersihkan satu ulasan teks, menghapus semua teks HTML, kemudian menghapus semua tanda baca, angka, dan karakter khusus lainnya, sehingga hanya menyisakan huruf dan spasi. Kemudian text slower. Nah, text slower ini digunakan untuk mengubah semua huruf menjadi kecil, agar kata yang sama tidak dianggap berbeda hanya karena kapitalisasi. Contohnya movie, huruf M-nya besar, kemudian akan diubah menjadi movie, dianggap sama. Kemudian pada join. Nah, join di sini merupakan stem word from word in text split atau if word not in stop word. Bagian ini digunakan untuk melakukan dua hal. Pertama, memecah teks menjadi kata-kata text split. Kemudian untuk setiap katanya, ia akan memeriksa apakah kata itu ada di daftar stop word. Maka jika tidak ada, kata tersebut akan di stem, diubah ke bentuk dasar, mengubah stem word-nya. Dan kata-kata yang sudah diproses tanpa stop word dan sudah di stem kemudian digabungkan kembali menjadi satu string dengan spasi antaranya. Selanjutnya kita menerapkan fungsi df clean review, yang dimana kode ini menjalankan fungsi clean text pada setiap ulasan di kolom reviewnya, serta menyimpan hasilnya ke dalam kolom baru bernama cleaned review. Nah, di terakhir ini kita menampilkan di sini kita menampilkan hasil display df review cleaned review, yang dimana menampilkan beberapa baris pertama dari data frame khusus kolom review, dan cleaned review sudah dibersihkan dan membandingkan hasilnya. Nah, dapat kita lihat outputnya ini menunjukkan tabel dengan dua kolom. Pertama, review ulasan aslinya dengan cleaned review. Nah, di sini kita bisa melihat di kolom cleaned review tag HTML seperti BR sudah hilang. Tanda bacanya sudah dihapus, semua huruf menjadi kecil, serta kata-kata umum seperti of, the, is sudah dibuang, dan kata-kata seperti mentioned menjadi mention, watching menjadi watch. Lanjut, kemudian di sini kita melakukan konversi data teks yang sudah diproses menjadi representasi numerik menggunakan teknik seperti TF, IDF, atau convectorization. Nah, di sini kita mengubah teks yang sudah bersih menjadi angka karena model machine learning hanya bisa memahami angka. Metode yang digunakan adalah TF, IDF. Pertama kita mengimport library. Pertama mengimport TF IDF Vectorizer dari library Scikit-learn. Ini adalah alat untuk melakukan vektorisasi dengan metode TF-IDF. Kemudian selanjutnya kita membuat alat TF-IDF vectorizer-nya dengan max fitur sama dengan 5000, yang dimana artinya kita hanya mempertimbangkan 5000 kata yang paling sering muncul dan paling penting di seluruh ulasan. Ini untuk mengurangi kompleksitas. Kemudian yang ketiga, di bagian sini fit the vectorizer ini untuk mengubah teks menjadi angka. Yang baris ini melakukan dua hal. Pertama, fit alat TF-IDF belajar dari semua ulasan yang sudah dibersihkan. DF Cleaned Review, ia mengidentifikasi 5000 kata paling penting dan menghitung bobot TF-IDF untuk setiap kata di setiap ulasan. Nah, kemudian transport sudah belajar, yang dimana ini mengubah setiap ulasan teks menjadi barisan angka berdasarkan bobot TF-IDF kata-kata di dalamnya.
sehingga hasilnya adalah sebuah matriks angka TF-IDF metrik. Nah, kemudian di bagian display the shape ini untuk menampilkan ukuran matrik, yang dimana baris ini mencetak ukuran dari matrik angka yang dihasilkan. Konsep TF-IDF ini secara mudah kita bisa bayangkan kita mempunyai banyak ulasan, yang dimana TF-IDF mencoba memberi skor pada setiap kata di setiap ulasan berdasarkan seberapa sering kata itu muncul di ulasan itu, term frekuensi, seberapa jarang kata itu muncul di semua ulasan lain, atau biasa kita sebut dengan IDF, inverse document frequency, yang dimana kata-kata yang sering muncul di satu ulasan tetapi jarang muncul di ulasan lain akan mendapatkan skor TF-IDF paling tinggi. Kemudian kata-kata umum seperti dan, itu, saya akan mendapatkan skor rendah. Mengapa? Karena muncul di mana-mana. Hasilnya kata-kata yang dianggap penting untuk membedakan satu ulasan dari yang lain, seperti kata-kata yang menunjukkan sentimen positif atau negatif, akan lebih menonjol. Nah, dapat kita lihat outputnya, yang dimana output ini hanya satu baris, yang dimana shape of TF-IDF metriknya senilai 50.000 dan 5.000. Ini berarti metrik angka TF-IDF metrik memiliki ukuran 50.000 baris dan 5.000 kolom. 50.000 baris, yang dimana setiap baris mewakili satu ulasan film, karena ada 5.000 ulasan. Nah, kemudian 5.000 kolom, setiap kolom mewakili salah satu dari 5.000 kata paling penting yang diidentifikasi oleh TF-IDF. Angka di dalam metrik menunjukkan bobot TF-IDF untuk kata tertentu di ulasan tertentu. Jadi output ini mengonfirmasi kepada kita bahwa setiap ulasan teks sekarang sudah diubah menjadi barisan 5.000 angka, siap untuk dimasukkan ke dalam model machine learning-nya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam inti dari pemodelan, yang dimana model klasifikasi sentimen, misalnya naive bias, super vector machine, atau model berbasis jaringan saraf sederhana pada data yang sudah divektorisasi. Nah, di sini kita dapat melihat bagian ini adalah inti dari model machine learning-nya, yaitu melatih model untuk belajar memprediksi sentimen. Pertama, kita mengimport library train test split dari Sklearn model selection, atau sebagai alat untuk membagi data menjadi dua bagian. Data untuk melatih model training set, dan data untuk menguji model biasa kita sebut dengan testing set. Selanjutnya, logistic regression dari Sklearn linear model machine learning yang kita pilih untuk tugas klasifikasi mengelompokkan ulasan ke dalam positif atau negatifnya. Kemudian kita membagi data. Nah, di sini kita membagi data X-train, X-test, Y-train, Y-test sama dengan train test split, TF-IDF metrik DF, serta sentimen testnya sama dengan 0,2 atau dibagi menjadi 20%. Kemudian random state-nya sama dengan 42. Baris ini membagi data kita. Nah, TF-IDF metrik ini adalah data input, ulasan dalam bentuk angka TF-IDF. Kemudian DF sentimen ini adalah label output yang ingin diprediksi setiap positif atau negatif. Nah, kemudian test size sama dengan 0,2 ini menentukan bahwa 20% data akan digunakan untuk pengujian, sisanya yang 80% untuk pelatihan. Kemudian random state sama dengan 42, seperti kode rahasia yang akan agar pembagian datanya selalu sama setiap kali kode dijalankan. Penting, sehingga sangat penting untuk hasil yang konsisten. Nah, selanjutnya pada bagian kode selanjutnya ini kita setelah memproses model fitnya selesai, baris ini digunakan untuk mencetak sebuah pesan untuk memberitahu bahwa pelatihan model sudah selesai. Nah, kemudian selanjutnya di bagian ini kita mengambil hasil prediksi model Y-pred-nya dan membandingkannya dengan label sentimen yang sebenarnya, atau kita sebut dengan tesnya, untuk mengukur seberapa naik kinerja model. Kemudian kita menghitung akurasi skor Y-test dan Y-pred-nya.
menghitung akurasi adalah seperti persentase total prediksi yang benar. Kemudian precision score y-test dan y-average sama dengan weighted ini untuk menghitung presisi, yang dimana presisi adalah proporsi ulasan yang diprediksi positif yang sebenarnya positif, kemudian atau diprediksi negatif yang sebenarnya negatif, karena kita pakai average sama dengan weighted. Ini penting untuk melihat seberapa sering model membuat prediksi positif yang benar-benar positif. Begitu pula rekal untuk menghitung rekal atau sensitivitas. Kemudian F1 atau F1 score digunakan untuk gabungan rata-rata harmonis dari presisi dan rekalnya. Ini adalah metrik yang baik untuk digunakan ketika keseimbangan antara presisi dan rekal itu penting, terutama pada dataset yang tidak seimbang. Meskipun dataset kita seimbang, average sama weighted digunakan karena kita punya dua kelas, yakni positif dan negatif. Nah, outputnya dapat kita lihat dari kode ini menampilkan hasil perhitungan metrik evaluasi dengan akurasi 0,8838, kemudian precisionnya sama dengan 0,8841 dan rekal 0,8838 dan F1 skornya adalah 0,8838. Dengan secara keseluruhan output yang kita lihat ini menunjukkan bahwa model logistik regression yang kita latih memiliki kinerja yang solid dan memprediksi sentimen pada dataset ulasan film ini. Kemudian terakhir dapat kita lihat hasil visualisasi berupa bar plot distribusi sentimen asli, yang dimana ini adalah grafik batang yang menunjukkan jumlah ulasan positif dan negatif di seluruh dataset asli. Di sini kita melihat dua batang dengan tinggi yang sama, hampir sama, masing-masing menunjukkan angka satu untuk positif dan satu untuk negatif. Ini secara visual mengkonfirmasi bahwa dataset memiliki jumlah ulasan positif dan negatif yang seimbang. Nah, adapun hasil dari conversion matrix. Nah, hasil dari conversion matrix ini visualisasinya adalah tabel yang menunjukkan seberapa baik model membuat prediksi dengan membandingkan prediksi model dengan label yang sebenarnya di data pengujian. Matrix ini memiliki 4 kotak utama, yang dimana kiri atas 4407 itu merupakan jumlah ulasan negatif yang dengan benar diprediksi sebagai negatif atau true negatifnya. Kemudian yang kanan atas yakni 656 jumlah ulasan negatif yang salah diprediksi sebagai positif, false, positif. Nah, kemudian jumlah ulasan positif yang salah diprediksi sebagai negatif dan jumlah ulasan positif yang benar diprediksi sebagai positif atau disebut dengan true positif. Angka-angka ini menunjukkan detail kesalahan model, yang dimana model kita memiliki angka diagonal true negatif dan true positif yang jauh lebih besar dari angka di luar diagonal. False positif dan false negatifnya menunjukkan model kinerjanya baik. Kesimpulan dan pembelajaran yang dapat kita ambil dari proyek ini berhasil membangun model analisis sentimen yang dapat mengklasifikasikan ulasan film dengan akurasi yang baik. Dengan langkah-langkah pra pemrosesan teks sering sangat penting untuk membersihkan data dan menyiapkan untuk pemodelan. TF-IDF adalah metode yang efektif untuk mengubah teks menjadi fitur numerik. Kemudian model logistik regression adalah pilihan yang sangat solid dan memberikan hasil yang memuaskan pada dataset saya ini. Kemudian untuk meningkatkan kinerja, di sini saya bisa kita bisa mencoba model machine learning atau deep learning lainnya sehingga kita dapat melakukan penyetelan parameter model yang lebih dalam atau mencoba teknik vektorisasi teks yang berbeda. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.